Yang terakhir aku kesini pada saat kita bersihin veneer aku, terus sempet throat gain karena aku merasa kok ada bau yang nggak enak gitu kan. Apakah ditimbulkan dari veneer atau dari gigi bolong atau yang mana kan kita harus cek gitu kan. Ya ronsen itu mulai terlihat dampak-dampak dari gigi bolong yang didiamkan. Gitu kan. Betul, udah ada infeksinya juga di bawah akarnya. Pagi. Selamat pagi pemirsa, hidup sehat bersama Dr. Gigi Devia kembali hadir menemani Anda selama setengah jam ke depan yang akan menyajikan rangkaian informasi menarik seputar dunia kesehatan dan estetik gigi. Kali ini saya akan ditemani oleh artis Wulan Guritno. Nah, permasalahan kesehatan gigi seperti apa yang dialami oleh Wulan? Ikuti terus ya. Ya Allah, sorry aku telat. Enggak, aku juga baru datang ya? kok dok, baru datang. Masya Allah. Baru datang. Gimana, sudah siap hari ini? Apa tetap dengan ketakutan? Ya, sebenarnya takut, cuman karena yang terakhir aku kesini pada saat kita bersihin veneer aku, terus sempet throat gain karena aku merasa kok ada bau yang nggak enak gitu kan. Apakah ditimbulkan dari veneer atau dari gigi bolong atau yang mana kan kita harus cek gitu kan. Ya ronsen itu mulai terlihat dampak-dampak dari gigi bolong yang didiamkan gitu kan. Betul, udah ada infeksinya juga di bawah akarnya. Karena kan dulu itu kan masih ada cangkangnya, jadi kan aku dok tambah masih lagi. Ada crownnya tapi udah pendek, tapi tetap berusaha tidak mau dicabut karena takut ya kan. Sekarang udah habis sama sekali, tinggal sisa akarnya. Kenapa sih pakai habis kalau masih ada crownnya ya? Masih bisa ditambal kan ya? Kan dia rapuh, lama-lama patah sendiri. Yuk kita lihat ke atas yuk. Udah, Oke. Siap kan? Harus siap ya? Iya. Pagi. Nah, gimana nih? Keluhannya kan masih ada nggak? Kalau gigi? Untuk sekarang, iya, keluhan giginya masih ada. Gigi bolongnya nggak ada keluhan sama sekali. Apa karena udah mati kali ya? Iya. Kalau udah mati dan ada kemarin kan kita lihat ronsen. Nah, sekarang kita lihat lagi ronsennya. Dampak dari gigi bolong itu nggak dicabut. Gigi bolong yang sudah lama sekali yang nggak dicabut nih. Nah, ini kan infeksinya kalau ini kan liatin per lapis tulang. Jadi pas digeser ke sini lapisan tulang ini dia infeksinya semakin gede. Nah ini kita lihat di sini bahwa giginya tuh udah sisa akar tuh, udah nggak ada mahkotanya sama sekali. Dan ini inget nggak? Dulu suruh dicabut tapi masih ada mahkotanya sedikit, tapi Wulan masih bertahan kan? Ya bertahan, tambal aja karena takut. Jadi sekarang ini benar-benar udah nggak ada mahkotanya. Ditambal nggak bisa? Udah nggak bisa ditambal lagi karena akarnya juga bifurkasinya udah pecah. Nih kita lihat kan? Ya. Harusnya kan ada akar antara ini dan ini nyambung. Kalau sini kan udah pecah nih, udah ke-split. Ya. Artinya akar satu dan duanya udah kepisah. Kalau didiemin aja memang kenapa dok? Misalnya kan cangkangnya udah nggak ada, maksudnya mahkotanya udah nggak ada. Ya udah diemin aja, kenapa harus dicabut? Banyak banget efeknya. Ulan lihat di sini. Ini tulangnya semakin habis, kan? Ini hitam ini artinya tulang di bawah akar gigi itu sudah habis. Karena apa? Karena infeksi. Di sini semuanya adalah produk infeksi. Nah infeksi ini kalau di gigi pun dia tidak berhenti cuma di mulut aja, dia akan bisa spreading infeksi melalui pembuluh darah, bisa ke jantung. Makanya ada yang disebut dengan endokarditis akibat infeksi gigi. Karena bolong segala macem masuk dari. Iya. Kan melalui peredaran darah Wulan. Jadi semua gigi itu bukannya berhenti di mulut, tapi dia bisa ke otak. Makanya ada meningitis akibat infeksi gigi. Ya udah, oke, cabut deh dok. Ada. Oke, saya siap. Langsung takut. Iya, jadi banyak banget dampaknya gitu. Bisa. Tapi kalau memang masih ada mahkotanya nih dan kita takut dicabut, bolehlah ditambal-tambalkan ketutup. Ya bisa dirawat saraf. Tapi ini kan Wulan dari dulu suruh rawat saraf, nggak dirawat saraf juga. Akhirnya kan dia kalau gigi udah mati itu kan dia rapuh Wulan. Rapuh akibatnya apa? Dia akan beredar sedikit pecah gitu karena rapuh. Karena apa? Suplai darah
nutrisi itu udah masuk lagi ke gigi itu, sehingga gigi itu akan menjadi mati dan infeksinya itu menyebabkan gigi itu tambah rapuh. Karena apa? Karena giginya udah mati. Nah, ini nanti kan kita mau cabut gigi yang ini. Nah, bulan juga nggak boleh terlalu lama. Karena apa? Nanti akan rusak gigi sebelahnya. Karena kalau ini kan kiri kanan, tulang di sini turun, tulang di sini turun, akhirnya dua-duanya jadi goyang. Iya kan? Karena nggak ada tulang-tulang di sini, turun terus ke bawah. Nah, si gigi ini nanti kita udah lihat infeksinya lumayan gede. Jadi planning kita ke depan adalah gigi ini cabut sekarang. Habis dicabut, kita nextnya akan pasang implan. Nah, itu nih PR-nya Wulan. Sudah siap kah? Untuk yang hari ini cabut. Tetap ya ada tawar-menawar. Iya. Padahal ini bisa. Jadi ada yang direct implant, ada yang indirect. Jadi direct implant tuh dicabut langsung bisa tanam implan. Proses healingnya sama, tunggu 3 bulan dan 3 bulan gitu. Jadi 6 bulan kalau dicabut, total ininya 6 bulan. Batasnya. Tapi kalau misalnya Wulan tidak dicabut, setelah dicabut kan tetap aja harus tunggu tulangnya sembuh dulu, baru tanam implan. Jadi kan jaraknya juga 6 bulan sebenarnya. Cuman kelebihannya kalau Wulan ditanam sekarang bisa cabut direct implan langsung ditanam implan, masuk tulang. Udah dong selesai, sekali tindakan aja. Sekali minum obat. Tapi kalau Wulan tunda misalnya, dok saya nggak usah tanam implan sekarang, berarti saya tutup, nanti tunggu sembuh dulu 3 bulan baru tanam implan. Setelah tanam implan kita tetap juga tunggu 3 bulan untuk tulang itu keras gitu. Jadi 2 kali ya, bedanya cuma bertahap aja. Oke. Kalau misalnya ini kan abis dicabut nih, ini kan artinya kan tidak ada giginya bolong. Aku belum siap untuk diimplan gitu. Jadi kan kalau aku nggak implan, didiamkan tidak ada gigi itu, kenapa mesti diimplan? Kalau misalnya nggak mau nih ceritanya, udahlah nggak apa-apa, biarin bolong aja, takut diimplan dok gitu. Sangat banyak dampaknya. Ada lagi dampaknya. Ada dampaknya. Jadi ke tulangnya yang tadi dicabut itu makin lama makin turun. Yang tadi saya bilang turun, kalau turun akhirnya gigi sebelah ini, sebelah sini, yang kiri kanan dari gigi yang cabut nggak ada tulang lagi, turun kan tulangnya, jadi nggak ada yang megang. Akhirnya lama-lama apa? Giginya akan goyang. Terus dampak lainnya, gigi kalau sudah dicabut, gigi tetangganya itu akan bergeser ke tempat yang kosong. Karena memang Tuhan itu ciptakan ada gigi kiri kanan, ada atas dan bawah. Itu saling support. Nah, kalau gigi bawah itu dicabut, atasnya pasti akan merosot turun. Kalau ini kan kita udah lihat, yang atasnya Wulan, yang tadi akarnya udah pendek, kan giginya udah turun. Aku udah lihat kan. Dan yang sebelah kiri yang udah lama dicabut dokter dan tidak diisi-isi, tulangnya juga turun. Renggang ini kan. Renggang, bergeser. Bergeser. Karena bergeser akhirnya renggang. Kalau renggang apa? Terjadi penyelipan makanan. Nah, bisa juga menyebabkan bau. Karena kan telip makanan yang kalau dia numpuk-numpuk terus, itu kan jadi menimbulkan bau. Jadi banyak nih faktor penyebab yang Wulan merasa nggak nyaman. Pertama, giginya infeksi. Gigi busuk, gigi gangren, pasti infeksinya akan akan menimbulkan bau karena giginya udah gangren. Terus juga ada faktor sinusitis, ada juga faktor yang karang giginya, jadi banyak faktor gitu. Jadi semuanya itu harus diselesaikan sehingga keluhannya nyaman, tidak ada bau, infeksi tidak ada, dan secepat mungkin kita lakukan pemasangan implan, jangan terlalu lama gitu. Nggak bergeser. Nggak bergeser, karena kalau udah terjadi pergeseran, Wulan kan veneer. Kalau veneer artinya kan nanti ada space. Kalau ada space nggak bisa diapa-apain kecuali nggak dikawat lagi atau harus pasang veneer, jadi ukurannya lebih besar daripada yang sekarang. Karena kan dia harus nutupin space. Oh, kalau veneer nggak bisa pakai kawat ya dok? Bisa, tapi kan itu ada kerjaan tambahan. Kok repot banget gitu, harus benerin dulu si giginya yang renggang. Jadi dikawat gigi dulu, dirapetin dulu, atau dibikin veneer langsung, tapi ukurannya pasti lebih. Jadi kan tadi gigi segini, sekarang ada space, kan space ini harus ditutupin. Akhirnya si veneer itu harus bikin lebar ke sini dong. Akhirnya giginya kan jadi kelihatan lebih nggak estetik karena lebih lebar gitu. Ternyata bisa berdampak macam-macam ya dok ya. Iya gitu. Ya udah, yang penting kan sekarang udah berani cabut, berarti satu masalah sudah teratasi. Ya, tinggal nextnya kita mau bertahap, tapi aku mau menyelesaikan agar tidak ada masalah. Iya dong, harus implan ya. Nah, udah siap kan? Nah, siap.
Karena Ulan kan takut sekali, jadi aku lesin gelnya dulu supaya pada waktu penyuntikan nggak sakit. Mau nggak sakit kan? Mau, nggak sakit dok. Harus nggak sakit. Oke, kita mulai ya. Habis diolesin gel, terus kita suntik, kita cabut deh. Jadi kan kalau luka itu sembuhnya kan dari bawah samping ke atas, gak dari tengah kan. Nah dari itu dia jaraknya lebih dekat ketemunya. Gak gigi boleh dong. Boleh. Karena Makannya sebelah sini aja. Tapi makan sikat aja. Makanya aku tuh lebih senang ditutup, ditarik kusnya ditutup. Jadi aman, kotoran nggak masuk gitu-gitu. Tujuannya sekalian ditanam tulang, healingnya lebih cepat, tulang tumbuhnya lebih cepat. Sekarang Ulan kumur ya. itu gigi jelek itu. Ini sekarang kita kasih gel supaya namanya untuk membantu proses penyembuhan. Oke. Ini digigit terus ya selama 15 menit. Jangan dibuka supaya darahnya lebih cepat berhenti gigit. Nanti dibawain es, batu es untuk kompres di pipinya. Oke. Nanti sikat gigi seperti biasa. Jadi jangan takut menyikat di daerah yang telah dioperasi. Nah, ini kalau liatin ke Ulan nih gigi yang tadi. Coba lihat giginya kan udah warnanya udah gini kan. Artinya giginya udah mati, udah nekrosis gitu. Nah, ini yang menyebabkan yang tadi Bulan bilang bau. Karena kenapa? Giginya udah pertama udah gangren. Gangren artinya gigi udah mati. Berarti sudah ada bau gangrennya sendiri yang keluar dari gigi itu sendiri. Terus yang kemudian ditambah lagi karena dia permukaannya tidak halus, jadi itu kan sisa akar kan, jadi kotoran, kuman, bakteri itu ngumpul di situ gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan infeksi dan bisa spreading infeksi juga dari infeksi gigi ini ke tempat organ tubuh yang lain, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa kemana-mana di seluruh tubuh gitu. Nah, ini tidak boleh didiamkan dan harus dicabut. Oke? Oke, udah dicabut. Gimana rasanya? Sakit gak? Enggak. Lama nggak? Enggak. Nah, kan jadi persiapannya bertahun-tahun ya, mengumpulkan energi untuk tindakan itu bertahun-tahun. Ternyata pekerjaannya cuma segini doang kan? Ya, suntiknya sakit gak? Enggak. Enggak. Dulu kan? Dok mau nanya, nanti abis ini anestesinya hilang, sakit nggak? Enggak dong, kan kita kasih obat. Nah, pemakaian obatnya itu harus sesuai aturan. Nanti ada, karena kan ada luka infeksi, jadi kita harus kasih dia antibiotik untuk melumpuhkan si infeksinya. Terus ada obat sakit, ada anti bengkak. Nah, itu harus diminum anti bengkak dan anti bengkak sama infeksi diminum sesuai aturan 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Itu juga makan dulu, takutnya lambungnya bermasalah. Jadi makan dulu baru minum obat. Jelangnya 15 menit setelah 30 menit lah setelah makan baru minum obat. Oke. Oke dok, ini kan pasca dicabut, perawatannya gimana ya dok? Aku mesti apa? Maksudnya nanti jangan salah-salah, kan soalnya ini artinya kan masih luka terbuka kan? Masih luka terbuka kan? Artinya apa ada pantangan apa atau merawatnya gimana gitu biar dia aman lah ya, biar aman gitu ya. Jadi memang oke, nanti akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Oke, jadi tips-tipsnya pasca gigi dicabut apa dok? Nah, yang paling penting setelah cabut gigi itu kan ada perdarahan, ya kan? Pasti kita harus dep perdarahan itu supaya darahnya tidak ngalir terus membeku. Jadi pantangannya yang pertama nggak boleh makan yang panas-panas, makan dan minum yang panas-panas. Kenapa? Karena tadi pembuluh darah yang udah beku kena panas dia encer lagi nggak? Encer lagi. Jadi darahnya itu seperti tidak berhenti. Berapa lama dok? Biasanya itu satu hari ini, satu hari. Berarti besok udah bisa ngopi. Oh, besok udah boleh ngopi. Jadi udah boleh minum yang panas. Terus jangan lupa gigit kan Bulan nih kan nggak mau dilakukan pemasangan implan. Jadi nggak mau bengkak. Jadi kita tidak tarik gusinya untuk menutupin si
lubang bekas Iya. pencabutan sehingga tidak terjadi pembekakan karena tidak penarikan gusi, dan itu artinya luka bersambungnya akan terbuka. Nah, itu harus ada penggigitan kapas atau tampon di daerah yang dicabut supaya darahnya berhenti mengalir. Berapa Jadi lama, tidak Dok? itu kita gigit kapas itu selama 15 menit cukup. Tujuannya supaya darahnya beku Iya. dan berhenti mengalir. Kemudian kan harus ada penekanan dari si tamponnya. Kemudian tidak boleh makan yang panas. Kenapa? Karena kalau makanan panas kita ngerokok panas gitu, minum atau makanan panas, itu kan menyebabkan rongga mulut kita panas. Akhirnya apa? Darah yang tadi beku menjadi hancur lagi gitu. Nah, yang paling disarankan adalah pakai apa? Pakai kompres dengan es, membantu proses penyembuhan, yang minum yang dingin gitu, untuk membantu proses perdarahannya itu tidak encer lagi gitu. Jadi berdarah lagi artinya. Karena kadang-kadang nih pasien tuh suka bingung sampai di rumah. Kan ada bekuan darah yang masih ngalir. Dia sangka itu perdarahan. Padahal bekuan darah itu kan ada air liur. Ada bekuan darah yang tersisa di mulut dengan bercampur air liur, kan dia menjadi kayak darah, warnanya darah. Pasien tuh suka panik nih. Nah, itu yang aku selalu edukasi ke pasien bahwa jangan panik ya, karena kalau nanti ada air warna seperti darah, karena itu adalah campuran daripada air liur dengan darah beku yang tadi ada, sisa darah darah yang ada, dia sangka itu perdarahan. Nah, itu yang kita selalu kasih tahu ke pasien nih sebelum pulang supaya dia aware akan hal yang akan terjadi gitu. Nah, kemudian jangan lupa setelah itu kontrol 10 hari untuk melihat kondisi penyembuhannya. Dengan baik apa tidak? Kan tetap kita jahit. Setelah cabut gigi tetap dijahit, tapi tidak ditutup maksimal seperti penutupan kalau kita persiapan untuk implan gitu. Buka jahitan sekalian. Oke, Dok. Nah, sekarang nanti di rumah Wulan jangan lupa minum obat. Ada antibiotik, ada obat sakit, ada anti bengkak. Obat sakit ini hanya diminum kalau sakit. Tapi kalau udah nggak sakit nggak usah minum lagi. Jadi kita kan berasa tuh mulai-mulai nggak nyaman. Mulai-mulai nggak nyaman tuh langsung minum aja, jangan tunggu sakit dulu baru diminum gitu kan. Kita sempat merasakan sakit karena kerja obat itu pas kita minum dia tidak langsung stop sakit gitu, jadi dia berproses kan. Nah, makanya pas waktu kita merasa nggak nyaman langsung minum supaya kita tidak sempat merasakan sakit. Nah, untuk antibiotik kan tadi Wulan minum antibiotik dari dokter kulit. Nah, karena kita akan mengasih antibiotik juga, udah konsultasi dengan dokter kulit menyarankan untuk pakai obat kita dulu, di stop dulu obat yang dari dokter kulit. Nah, ini penting nih buat pemirsa juga bahwa kalau kita ada pemakaian antibiotik, perawatan yang bersamaan gitu harus kita pilih salah satu. Kalau dokternya mengizinkan kita pakai obat kita pakai obat kita. Tapi kalau nggak apa-apa terus pakai obat kita aja, stop aja giginya. Itu kita akan pilih sesuai dengan saran dokternya gitu. Mungkin buat dia lebih diutamakan gitu kan. Makanya kita juga harus kasih tahu detail ya. Iya, harus apa kasih yang lagi detail. Kita kok coba tadi aku nggak ngomong kan, nggak minum tahu obat itu, minum obat double ya. Namanya itu perlu banget dari si pasien juga mengkonfirmasikan penyakitnya ada apa enggak, terus mengkonsumsi obat apa yang lagi ada terapi sekarang apa enggak gitu, karena itu sangat membantu kita untuk memberikan sesuatu terapi yang tepat dan benar gitu. Terima kasih. Oke. Nanti jangan lupa ya 10 hari kontrol buka jahitan, terus kalian ngelihat, dan nextnya persiapkan lagi mentalnya untuk pemasangan implan. Supaya apa? Supaya tidak rusak lagi gigi yang lainnya, bergeser, renggang, terus tulangnya tidak menciut. Oke? Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Buang. Dikontrol ya. Iya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu. Masalah. Minumnya itu aku mau beli nih gelas yang viral ini.